Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa dan Retail. Saya Rizal Wijaya Putra, dosen yang akan memandu Anda dalam 1 semester ke depan. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai silabus dan kontrak kuliah sampai 1 semester ke depan. Langsung saja ya. Oke, jadi mata kuliah kita akan dinamai sebagai Manajemen Pemasaran Jasa dan Retail. Kodenya adalah M313 berbobot 3 SKS sampai 1 semester ke depan. Nah, tujuan umum mata kuliah ini adalah mempelajari pemasaran di dalam konteks industri jasa dan retail, serta teknik untuk mengelola program pemasaran pada jasa dan retail. Capaian pembelajaran di mata kuliah ini diharapkan Anda sebagai mahasiswa dapat memahami perilaku konsumen pada industri jasa dan retail, dapat melakukan pengelolaan program pemasaran pada jasa dan retail, memahami mengenai evaluasi konsumen pada industri pemasaran, lalu mampu mengetahui strategi yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencapai service excellence. Nah, pokok bahasan yang dipelajari dalam mata kuliah ini itu tidak akan jauh-jauh dari produk jasa dan konsumen jasa, bauran pemasaran jasa dan retail, retailing management, retailing strategy, merchandise management, store management, customer relationship, dan service excellence. Tidak akan jauh-jauh dari situ. Nah, pendekatan pembelajaran yang saya akan lakukan adalah kita lakukan ceramah bervariasi, lalu tanya jawab, diskusi, dan tugas pemecahan masalah. Jadi di setiap minggu nanti, di beberapa minggu, akan saya berikan tugas untuk Anda yang saya sudah siapkan di e-learning kita di Spada, gitu ya. Lalu media pembelajarannya kita menggunakan komputer atau laptop, atau smartphone, dan buku. Nah, saya tahu Anda mungkin beberapa di masa pandemi ini ada yang kesulitan tentang keuangan gitu ya, ada kesulitan finansial. Nah, jangan khawatir, saya akan memberikan buku berbahasa Inggris untuk manajemen pemasaran jasa. Nanti kalau misalkan ada yang berbahasa Indonesia, saya juga akan bagikan untuk Anda agar bisa dibaca secara soft copy gitu ya. Lalu untuk garis besar pertemuan dari mata kuliah kita ini pertemuannya ada 16. Nah, yang 2 itu adalah evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester. Nah, di pertemuan pertama sampai di pertemuan 1 sampai 7, lalu pertemuan 9 sampai 15, Anda bisa baca sendiri. Nanti saya akan berikan materi tersebut di Google Drive yang akan ada di deskripsi masing-masing video YouTube saya, atau nanti ada video penjelasan pembelajaran dari saya taruh di YouTube. Di situ ada deskripsinya. Silakan Anda cari bisa Anda buka sendiri deskripsi tersebut. Nanti akan ada Google Drive, link Google Drive menyangkut semua materi-materi yang kita butuhkan dalam pembelajaran 1 semester. Nah, itu adalah gambaran kecil dari materi perkuliahan kita sampai 1 semester ke depan. Nah, lalu untuk daftar pustakanya, ini ada beberapa buku yang saya citasikan. Namun yang akan paling sering kita gunakan itu adalah bukunya Lovelock dan juga buku dari Helen Goworek. Nah, Helen Goworek dan juga Lovelock ini itu memang materi yang saya pilihkan utama sesuai dengan diskusi saya dengan Pak Wenda, salah satu dosen yang mengajar mata kuliah ini juga, dan juga sebagai pembentuk RPS atau kurikulum dari mata kuliah ini, begitu ya. Lalu untuk peraturan di kelas saya, yang nomor 1 adalah mengenai persentase nilai akhir. Nah, persentase nilai akhir untuk saya paling besar ada di UTS dan UAS, ini ETS dan EAS ya seharusnya. Nah, totalnya adalah 30 sama 30%, 60% keduanya. Lalu tugas mingguan yang akan saya berikan tidak di setiap minggu, tapi ada di beberapa minggu sebesar 20%. Nah, keaktifan dari setiap minggunya saya akan nilai 20%. Nah, nilai keaktifan saya lihat berdasarkan komunikasi dalam e-learning Spada dan juga dalam WhatsApp group, dan juga kalau kita menggunakan telekonferensi. Itu nilai-nilai yang akan saya ambilkan dari nilai keaktifan. Nah, selanjutnya dosen dan mahasiswa wajib melakukan meeting video conference 4 kali dalam 1 semester. Jadi saya akan mentargetkan dalam 1 semester minimal kita melakukan 4 kali video conference, entah nanti menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet gitu ya.
Nah, untuk membahas evaluasi belajar maksimal 50 menit dalam satu kali pertemuan. Jadi ketika satu kali pertemuan kita ke telekonferensi, saya tidak akan lama-lama, mungkin maksimal 50 menit, begitu ya. Selanjutnya, peraturannya adalah mahasiswa dilarang menawar tugas. Jadi, kalau misalkan saya memberikan tugas untuk Anda, pilihannya hanya ada dua, yaitu Anda kerjakan atau Anda tinggalkan. Kalau Anda mengerjakan materi atau tugas tersebut, maka saya akan memberikan nilai, tapi kalau Anda tidak mengerjakan, saya tidak bisa memberikan nilai. Begitu ya. Saya tidak menerima tawar-menawar tugas apapun. Selanjutnya, semua mahasiswa wajib menonton video penjelasan yang telah saya buat di YouTube. Nah, lalu materi-materi tersebut akan menjadi bahan ujian dari evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Nah, yang terakhir, absensi kehadiran untuk alfa ya, untuk ketidakhadiran nanti di 3 kali mengurangi nilai Anda. Jadi nilai akhir Anda akan dikurangi kalau Anda memiliki nilai alfa lebih dari 3 kali. Gitu ya. Kalau misalkan maksimal Anda menggunakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, Anda alfa tidak izin ke saya, tidak tidak melakukan pelaporan apapun yang terjadi pada diri Anda karena tidak hadir, tidak bisa hadir dalam perkuliahan, maka otomatis saya akan mengurangi nilai Anda jika lebih dari 3 kali. Jadi saya hanya mentoleransi 3 kali tidak masuk yang tidak berizin apapun. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kontrak yang bisa ditambahkan lagi atau mungkin dipertanyakan, kita bahas melalui WhatsApp group atau mungkin Google Meet atau Zoom nanti ketika kita diskusi. Terima kasih.